Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wulandari, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3B, Universitas Muhammad Ansir, Bukit Tinggi. Konsep dasar biostatistik. Statistik secara sempit berarti data, tetapi secara luas adalah alat untuk analisis dan pengambilan keputusan. Statistik membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian. Ruang lingkup statistik terbagi menjadi statistik deskriptif, untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan umum, statistik inferensial, untuk menganalisis data dan sampel dan hasilnya digeneralisasikan ke populasi, terdiri dari statistik parametrik, untuk data interval atau rasio, syarat distribusi normal dan variasi sama, dan statistik non-parametrik, untuk data nominal atau ordinal tanpa syarat distribusi normal. Tipe-tipe variabel ada variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Sumber data ada data primer yaitu dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, misalnya lewat survei, data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, misalnya laporan dinas kesehatan. Skala pengukuran ada nominal, pengelompokan kategori seperti jenis kelamin, ordinal, peringkat atau ranking seperti tingkat pendidikan, interval, jarak antara data sama tanpa nol mutlak seperti suhu, rasio, jarak sama dan memiliki nol mutlak seperti berat badan. Metode pengumpulan data ada observasi, dokumentasi, survei, dan eksperimen. Syarat alat ukur ada validitas, yaitu alat ukur sesuai dengan yang diukur, reliabilitas, hasil pengukuran konsisten jika diulang. Penyajian data harus disajikan secara komunikatif dan lengkap agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data antara lain ada tabel, grafik, dan diagram. Ukuran tendensi sentral, yang pertama ada mean atau rata-rata, yaitu jumlah seluruh data dibagi jumlah individu. Median, nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Modus, nilai yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok, mean, median, dan modus dihitung berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Skala data ada nominal, yaitu data kategori seperti laki-laki atau perempuan, ordinal, data peringkat, interval, jarak sama tanpa nol mutlak, rasio, jarak sama, ada nol mutlak. Ukuran penyimpangan ada rentang atau rank, selisih nilai terbesar dan terkecil, varians, rata-rata, kuadrat deviasi data terhadap rata-rata, simpangan baku, distribusi data. Yang pertama ada distribusi normal, data menyajikan simetris dan di sekitar mean. Distribusi tidak normal, data tidak simetris bisa miring ke kanan atau ke kiri. Sampling dan metode sampling. Populasi merupakan seluruh objek yang diteliti, sedangkan sampel bagian dari populasi yang mewakili. Teknik sampel ada simple random sampling, systematic sampling, stratifikasi sampling, dan cluster sampling. Uji hipotesis yaitu dugaan sementara untuk pengambilan keputusan di mana hipotesis 0 atau HO tidak ada perbedaan atau pengaruh, hipotesis alternatif atau H1 ada perbedaan atau pengaruh. Langkah uji hipotesis yaitu tentukan HO atau H1, tentukan taraf signifika, pilih uji statistik buat keputusan. Uji satu populasi digunakan untuk menguji hipotesis pada satu populasi, disebut juga uji hipotesis deskriptif. Jika data berbentuk interval atau rasio, uji t-test 1 sampel atau parametrik. Uji 2 sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok berbeda. Itu ada data numerik, gunakan uji T2 sampel, data kategori, gunakan chi-squared. Korelasi person termasuk dalam statistik parametrik, syaratnya yaitu data harus berdistribusi normal dan memiliki variasi yang sama. Jika syarat tidak terpenuhi, gunakan analisis korelasi non-parametrik. Menggunakan skala dan data interval atau rasio, digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel.